الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita peroleh dua faedah, dua manfaat dari ilmu yang Syekh rahimahullahu taala berikan kepada kita. Faedah yang keduanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihannya, yaitu bahagia dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut. Baik. Jadi terakhir kita telah mengambil pembahasan itu, bahwa jika kita mengetahui tentang ketauhidan dengan benar dan mengenal syirik pula, mengenal agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat ternyata kebanyakan manusia tidak memahami perkara ini, tidak memahami makna dari ketauhidan, dari la ilaha illallah, sementara Allah memberikan paham itu kepada kita. Maka di sanalah kita mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, al-farahu bi fadlillahi wa rahmatih, bahagia dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, hanya dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, hanya dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, maka hendaknya dengan perkara itu mereka berbahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpul. Berapapun banyak dunia yang mereka kumpul, tetap fadlullah wa rahmatuh, keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang terbaik. Dan ketika seseorang diberi ilmu, memahami ketauhidan, takut terhadap kesyirikan, maka di sana hendaknya dia berbahagia. Ilmu yang kedua, takut yang sangat. Iya, takut yang sangat. Lebih jauh kata beliau, فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْإِنسَانَ يَكْفُرُ بِكَلِمَةٍ يَخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ
fala yu'dharu bil jahl. Sebab sungguh engkau, jika kamu telah tahu bahwa ada orang yang kafir karena kalimat yang keluar dari mulutnya, yang kadang dia ucapkan dalam keadaan dia tidak tahu akibat dari ucapan itu, dan tidak diberi uzur dari ketidaktahuannya ini, tetap dia kafir dengan perkara itu. Ini tentunya akan melahirkan takut. Sebab kesyirikan sangat mengerikan. Kesyirikan sangat mengerikan. Baik. Hanya perlu dipahami kalimat Syekh di sini, kalimat yang keluar dari lisan yang menyebabkan seseorang kafir, yang kadang diucapkan dalam keadaan jahil, tidak tahu, maka tidak diberi uzur karena ketidaktahuannya ini. Ini bukan artinya Syekh tidak memberi uzur karena ketidaktahuan secara mutlak. Sebab ketika seseorang tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran, maka ini diberi uzur. Kalau ada orang yang melakukan kekafiran sementara dia tidak tahu itu adalah kekafiran, dia tidak tahu itu adalah kekafiran, tidak pernah dia dengar bahwa itu adalah kekafiran. Misalnya dia orang baru dalam Islam, atau yang tinggal di pedalaman, memang kurang ilmu yang sampai di sana, atau sebab-sebab yang lainnya, artinya tidak sampai ilmu itu kepadanya. Padahal perbuatan itu perbuatan yang mengkafirkan. Dia melakukannya dalam keadaan tidak tahu, maka yang sepertinya diberi uzur karena ketidaktahuannya. Diberi uzur karena ketidaktahuannya. Baik. Kemudian dalam pengkafiran hendaknya kita berhati-hati, sebab mengkafirkan seseorang karena perbuatan yang dilakukan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Kalau salah, maka seseorang terjerumus ke dalam dua bahaya besar sekaligus. Bahaya yang pertama, dia telah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dia telah menghukumi, ia berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dia hukumi orang kafir sementara tidak. Ini berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, dan ini dosa yang sangat besar. Bahaya yang kedua, sebab dia telah menuduh seseorang bukan pada tempatnya. Menuduh seseorang tidak pada tempatnya. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya, sementara tidak seperti itu, maka kembali kekafiran itu kepadanya. Karena itu, para ulama memberikan kaidah bahwa memberikan hukum kafir kepada orang tertentu, memberikan hukum kafir kepada orang tertentu haruslah terpenuhi dua perkara pokok. Yang pertama, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dan yang kedua, terangkat penghalang-penghalang pengkafiran. Terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, dan yang kedua, terangkat padanya penghalang-penghalang pengkafiran. Jadi ada syarat, nanti ada itu baru benar kita bisa jatuhi hukum kafir padanya, yang disertai dengan terangkatnya penghalang-penghalang. Jadi ada penghalang-penghalang. Kapan masih ada pada orang itu, kita belum bisa menghukumi kafir orang itu. Anggap di antara syaratnya harus sampai ilmu kepadanya. Di antara syaratnya harus sampai ilmu padanya, tegak hujjah padanya. Tegak hujjah padanya, sampai ilmu padanya, tegak hujjah padanya. Sampai ilmu padanya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kekafiran. Ini di antara syaratnya. Di antara penghalangnya, dia melakukan kekafiran itu dalam keadaan tidak dipaksa.
dalam keadaan kalau terpaksa, dipaksa dia dibunuh. Kalau dia tidak lakukan misalnya. Walaupun dia tahu itu perbuatan kekafiran, maka apa? Dia diberi uzur. Iya, sebab terpaksa. Atau misalnya dia melakukannya atau mengucapkan perkara itu karena kebahagiaan yang sangat sehingga lepas kontrol. Iya. Maka ini pun bisa menjadi penghalang seseorang tidak dikafiri. Sebagaimana tentang peristiwa orang yang bersama dengan kendaraannya melintasi sebuah padang pasir atau melakukan perjalanan dan di tengah jalan dia beristirahat. Iya. Tapi ternyata setelah bangun, hewan beserta segala isinya dan di situ makan minumnya segala persiapannya ada di hewan itu, di tunggangannya hilang. Dia cari ke sana kemari sampai lelah, kecapean dia tidak dapatkan. Akhirnya dia tertidur dan begitu dia terbangun, dia jumpai hewan itu sudah ada di sisinya. Bahagia luar biasa sampai dia mengatakan kalimat kekafiran. Apa itu? Dia katakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Kalimat ini kalau diucapkan dalam keadaan sadar yakin tidak seperti ini keadaannya, orangnya langsung kafir, keluar dari agama. Kalimat. Tetapi ucapan ini orangnya tidak dianggap kafir dengan ucapan ini. Sebab apa? Ada penghalang pengkafiran, yaitu ghalabatul farah, kebahagiaan yang meluap yang menyebabkan dia salah dalam berucap. Baik. Yang jelas, bodoh terhadap sesuatu yang tidak tahu hukumnya bahwa ini kekafiran, ini diberi uzur. Apakah terhadap ucapan yang mengkafirkan atau perbuatan yang mengkafirkan. Baik. Dan hendaknya seseorang berhati-hati dalam menghukumi kafirnya orang per orang. Beda dengan hukum kafir secara umum. Siapa yang melakukan perbuatan ini, maka pelakunya kafir. Siapa yang mengatakan ucapan ini, maka pelakunya kafir. Ini apa? Ini hukum umum. Tapi ketika ada orang tertentu melakukan perbuatan itu, perbuatan kekafiran, apakah langsung kita katakan dia kafir? Lihat. Lihat keterangan. Lihat keterangan Quran dan Sunnah. Apakah perbuatan itu betul-betul perbuatan yang menyebab perbuatan kekafiran? Tidak. Perbuatan yang jelas-jelas kekafiran atau tidak? Perbuatan yang disepakati kekafiran atau tidak? Kalau sudah jelas, maka lihat kembali lebih jauh. Apakah pada orang itu terpenuhi syarat-syarat pengkafiran atau tidak? Kalau sudah ada lengkap syarat-syarat pengkafiran, lihat lebih jauh. Apakah orang itu terhindar dari penghalang-penghalang pengkafiran atau tidak? Sebab kalau tidak, maka orang yang terjun di sini berarti apa? Dia telah berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Dan ini pelanggaran lebih mengerikan daripada kesyirikan. Lebih mengerikan dari kesyirikan. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Allah sebutkan setelah wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kamu melakukan kesyirikan kepada Allah apa yang Allah tidak turunkan sultan padanya. Baik, dan pelanggaran yang kedua, bahaya yang kedua, yaitu kamu telah menzalimi saudara kamu dengan hukum itu, dan hukum zalim kamu itu kembali kepada kamu sendiri. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir dan tidak sebagaimana yang dikatakan, maka kembali kekafiran itu kepadanya. Baik. Kita kembali kepada asal pembahasan, yaitu takut.
Iya. Kalau betul-betul memahami perkara ini, maka muncul takut yang sangat besar. Sebab ada ucapan, dengan ucapan orang bisa kafir. Dengan ucapan orang bisa kafir. Walaupun dia tidak tahu apa maksudnya di sini. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan tadi, dia tidak tahu bahwa perkara ini akan berentet kepada hukum kafir dan yang semisal itu. Walaupun di satu sisi dia sudah sampai ilmu padanya bahwa perbuatan itu menyelisihi apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kenaman perkara itu dia tidak tahu. Walaupun dia tidak tahu, tidak diberi uzur dengan ketidaktahuannya itu. Ini dimaksudkan ya. Tidak diberi uzur dengan ketidaktahuannya itu. Iya. Adapun kalau dia betul-betul tidak tahu bahwa ini terlarang atau tidak dalam agama. Iya. Maka ini yang masih diberi uzur. Paham ini ya? Bedakan ya? Bisa dibedakan? Jadi ada perkara yang mengkafirkan. Ketika seseorang melakukan perkara itu atau mengucapkan ke perkara itu, betul-betul dia tidak tahu bahwa perkara itu melanggar agama. Perkara itu mengkafirkan. Maka ini diberi uzur. Iya. Dengan banyak sebab. Di antara sebabnya, dia orang baru Islam, belum tahu hukumnya. Iya, dia orang tinggal di pedalaman, memang tidak sampai padanya ilmu tentang itu, dan banyak sebab lainnya. Tapi yang kedua, dia tahu bahwa perkara itu menyelisihi agama. Hanya dia tidak tahu lebih dalam bahwa perkara ini berarti kepada kekafiran. Maka ini tidak diberi uzur. Iya. Paham ini? Jatuh kepadanya vonis hukum itu. Kalau begitu takut, berhati-hati. Iya. Khawatir kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lepas. Sebab kita tidak tahu perkara ini. Karena itu jaga dan jaga. Kemudian kata beliau, waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Kama kana yadhunnu al-musyrikuuna khususan in alhamaka Allah ta'ala ma qasa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atawhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Fahina idin ya'dhumu khawfuk wa hirsuk ala ma yukhallisuka min hadha wa amthali. Beliau sebutkan hal lain yang masih berhubungan dengan takut. Kadang seseorang mengucapkan kalimat kekafiran itu dalam keadaan dia justru menyangka bahwa perbuatan itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Iya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak melakukan ibadah kepada mereka itu kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Perbuatan kesyirikan mereka lakukan kenapa? Iya. Mereka lakukan karena dalam keadaan apa? Dalam keadaan menganggap bahwa ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berhati-hati. Iya. Waspada terhadap perkara ini. Iya. Kita menyangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi apa? Bahaya dari sisi apa? Kita tidak tahu akibat lebih jauh dari perkara itu. Iya. Yang kedua di sini apa? Ini bukan sekedar tidak tahu. Iya. Lebih dari sekedar tidak tahu, justru yang dia anggap perkara itu justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara perkara itu menyebabkan seseorang keluar dari agama. Terkhusus kata beliau, jika Allah memberi ilham kepada engkau, ilmu kepada engkau, ilmu tentang apa yang Allah kisahkan, tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ma'a salahihim wa ilmihim. Kisah kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka mempunyai kesolehan. Mereka mempunyai ilmu.
Tapi mereka datang kepada Musa alaihissalam dan mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Coba lihat. Mengentengkan perkara ini. Dan ini terjadi pada sebagian sahabat yang baru Islam ketika itu. Ketika mereka ikut dalam perang Hunain. Perang Hunain, peperangan yang terjadi setelah Fathu Makkah. Dan dalam Fathu Makkah, banyak orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Tidak lama setelah itu terjadi perang Hunain. Otomatis yang ikut apa? Banyak orang-orang yang baru Islam. Yang tentunya, kebiasaan ketika berada di atas kesyirikan masih mereka miliki. Di antara kebiasaan itu, kalau mereka mau berperang, mereka duduk di bawah pohon dan menggantungkan pedang-pedang mereka di sebuah pohon bidara namanya Zatu Anwat. Pohon yang mempunyai gantungan-gantungan. Mereka keluar bersama Nabi sallam. Ketika melewati sebuah pohon bidara, mereka minta kepada Nabi sallam, ij'al lana Zata Anwatin kama lahum Zatu Anwat. Buatkan untuk kami Zata Anwat sebagaimana mereka mempunyai Zatu Anwat. Minta pohon sebagaimana pohonnya orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW bersumpah. Demi Nabi SAW bertakbir Allahu Akbar. Kemudian beliau bersumpah, walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Demi yang jiwanya Muhammad SAW di tangannya. Qultum kama qalat Banu Israel Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kata Nabi SAW, demi yang jiwaku di tangannya. Setelah Nabi bertakbir, demi yang jiwaku di tangannya, apa yang kalian minta sama dengan permintaannya kaumnya Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu apa? Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Lihat, Nabi samakan. Ini tentunya apa? Melahirkan takut. Sahabat yang dalam ilmunya, yang bersama Nabi SAW, yang mereka mengetahui kandungan La ilaha illallah secara global. Tapi ternyata, kenapa sampai meminta pohon bidara? Muncul takut. Jangan-jangan ada yang kita tidak pahami. Jelas ini? Dan ingat, adanya takut, ini merupakan tanda kebaikan bagi orang itu. Adanya takut merupakan tanda kebaikan bagi orang itu. Sebaliknya yang merasa aman adalah tanda bencana. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak yang merasa aman dari perdayaan Allah Subhanahu wa taala kecuali kaum yang pasti merugi. Kata beliau, fahina idin, maka ketika itulah ya'dhumu khawfuk, akan semakin besar takut engkau, dan akan semakin hebat hirs engkau, keinginan engkau untuk berlepas dari perkara-perkara ini dan yang semisalnya yang bisa mencelakakan ketauhidan dan agama engkau. Baik. Tinggal kalau kita telah paham perkara ini, jaga dua hal ini. Cintai ketauhidan, bangga terhadapnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut terhadap perkara yang bisa merusak ketauhidan, syirikan dan perkara-perkara yang mengkafirkan. Jaga hidup dan matilah di atas prinsip ini. Itu adalah kekuatan orang-orang yang beriman. Kemudian wa'lam annahu subhanah min hikmati lam yab'ad nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'a. Ketahuilah, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala karena hikmahnya Allah tidak akan pernah mengutus satupun nabi membawa ketauhidan ini kecuali Allah telah menjadikan untuknya musuh-musuh.
Sebagaimana dalam surah Al-An'am 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi. Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh. Kata Allah, kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh. Musuhnya syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebahagian mereka memberikan wahyu kepada sebahagian yang lainnya. Wahyu penyampaian secara terselubung, tersembunyi, tertutup. Zukhrufal qawli ghurura. Apa penyampaian itu? Perkara kalimat-kalimat indah yang menipu. Kalimat-kalimat indah yang menipu. Kadang mengarah kepada syahwat dan kadang merupakan syubhat, perkara yang meragukan. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang Syekh mulai masuk kepada pembahasan syubhat. Jadi setelah beliau awali dengan penjelasan tentang apa? Tentang ketauhidan. Secara global beliau jelaskan. Tauhid. Apa itu tauhid? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid di sini? Apa itu ilah? Kesyirikan, dakwah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kemudian beliau akhiri dengan pembahasan, kalau kamu paham ini, maka apa? Kamu mendapatkan dua manfaat besar, bahagia dan sekaligus harus takut dan waspada. Kemudian selanjutnya beliau buka. Yakinlah bahwa merupakan hikmah Allah. Ini hikmah Allah. Pahami ini hikmah Allah. Allah tidak akan mengutus satupun nabi dengan membawa tauhid ini kecuali Allah telah jadikan untuknya musuh. Dan ini berlaku untuk pengikut nabi pula. Kalau setiap nabi ada musuhnya, otomatis yang mengikuti nabi pun harus berhadapan dengan musuh. Bisa dipahami itu? Yang menganggap bahwa ini kan musuh untuk nabi, kita kan bukan nabi. Kita kan bukan nabi, jadi tidak ada musuh kita. Terus bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu aduwa." Sungguh syaitan adalah musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Terus bagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau sallam ditanya, "Man asyaddun nasi bala'a?" Siapa manusia yang paling besar musibah cobaan yang menimpanya? Maka Nabi sallam menjawab, "Al-anbiya," para nabi, "tsummal amsal fal amsal." Kemudian yang paling mirip dengan mereka, yang paling mirip dengan mereka. Artinya apa? Semakin mirip harus menghadapi semakin mirip pula cobaan dengan apa yang dihadapi oleh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu kesabaran dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu penting yang harus kita pahami. Ada musuh. Musuhnya syaitan dari kalangan jin dan manusia. Metode mereka senyap, wahyu sebagian terhadap sebagiannya, tetapi sangat ampuh, menipu dan sangat menipu. Indah, mempesona dan betul-betul menipu. Siap kita hadapi, ingat indah. Dan setiap orang tertarik dengan keindahan. Tetapi betul-betul menipu dan menjerumuskan. Dalam surah Al-Furqan ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika anna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh minal mujrimin, dari kalangan orang-orang mujrim.
Kalau di atas dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Kalau di sini disebutkan sifatnya mujrimin, orang-orang yang keluar dari agama, keluar dari petunjuk Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Cukuplah dengan Rabb engkau sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Artinya apa? Dalam menghadapi permusuhan ini, bagaimanapun hebatnya usaha kita, maka tetap penyandaran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kecukupan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup dengan Rabb engkau sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa dalam menghadapi musuh itu kita tidak cukup kalau hanya sekedar mengandalkan ilmu dan kekuatan kita. Benar kita menempuh sebab-sebab, tetapi ingat penentu segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah. Yang bisa menolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Musuh betul-betul menginginkan kita sesat. Mereka mempunyai banyak tipuan-tipuan. Mereka mempunyai banyak ajakan-ajakan, syubhat-syubhat. Tidak ada yang bisa menuntun kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah beritakan, Allah katakan, "Wa kafa bi rabbika hadiya." Cukuplah Rabb engkau sebagai hadiah, pemberi hidayah. Ditambah wa nasira, dan cukuplah dia sebagai pemberi pertolongan. Artinya apa? Dalam permusuhan itu, musuh betul-betul menginginkan kita binasa, menginginkan kita takluk, menginginkan kita kalah, menginginkan kita rendah dan hina. Permusuhannya sangat luar biasa dan tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk cukup dari Allah dan sekaligus pertolongan cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang mujrim. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah dengan Rabb engkau sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran harus terus diasah dengan musuh. Harus terus diasah dengan menghadapi musuh-musuh. Dengan itu kekuatan akan semakin menjadi, keimanan akan semakin mantap. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, kemudian mereka tidak akan diuji? Tidak akan mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan keimanan kemudian tidak ada ujian. Yakini pasti ada ujian. Kemudian Allah ingatkan, sungguh betul-betul Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan membalas siapa yang dusta dan siapa yang jujur. Jadi yang ingin dilihat dari ujian apa? Siapa yang dusta dalam imanannya dan siapa yang jujur. Dalam ujian dilihat. Dilihat dalam ujian. Diuji SMS. Diuji pandangannya. Diuji dengan lirikan-lirikan, kalimat-kalimat indah, melalui lagu, melalui propaganda, melalui ini dan semisal itu. Diuji dengan tayangan-tayangan, diuji dengan hal-hal yang didengar, diuji syahwatnya, diuji dengan keraguan-keraguan, diuji keimanannya dengan perkara-perkara yang meragukan. Dilihat. Ini fitnah, ini cobaan. Ingin dilihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar bertauhid. Lihat diri kita jamaah masing-masing dalam menghadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah
pastikan untuk kita dalam ujian kita masing-masing. Tiap-tiap orang akan diuji. Tua, muda, lelaki, wanita, berilmu, tidak berilmu, tiap-tiap orang akan diuji sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dengan ujian itu seseorang akan mendapatkan gelar minal kadibin atau minas shadiqin, termasuk para pendusta atau termasuk orang-orang yang jujur. Dan hanya dengan kejujuran ini bermanfaat tindakan kita di akhirat. Kejujuran inilah yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hari akhirat, "Hada yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum." Kata Allah, ini adalah hari yang kejujurannya orang-orang yang jujur yang akan memberi manfaat. Yang kejujurannya orang-orang yang jujur yang akan memberi manfaat. Kalau kejujurannya akan memberi manfaat, kita kalau begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejujuran nanti muncul melalui apa? Melalui ujian. Bersyukur kalau ada ujian. Sebab nanti kejujuran itu nampak jelas, kalau ada ujian. Dan kejujuran itu saja akan bermanfaat nantinya di akhirat. Baik. Kemudian kata beliau, وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. Beliau bahas lebih jauh tentang musuh ini. Kadang musuh-musuh tauhid itu memiliki ilmu-ilmu yang sangat banyak. Memiliki kitab-kitab, tulisan-tulisan. Mereka memiliki hujjah-hujjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir, ini disebutkan Ghafir ayat 83. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm. Maka kala datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinat, membawa perkara-perkara yang jelas. Bagaimana keadaan umat yang didatangi musuh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala? Para rasul datang membawa tauhid dengan kejelasan. Bagaimana keadaan mereka? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka minal ilm. Perhatikan, minal ilm berupa ilmu. Mereka bangga bima indahum dengan apa yang ada di sisi mereka. Apa itu? Minal ilm berupa ilmu. Ini keterangan Syekh yang menjelaskan bahwa musuh-musuh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang goblok. Mereka punya ilmu. Mereka punya kitab. Mereka punya hujjah-hujjah. Mereka mempunyai gelar. Mereka mempunyai gelar-gelar LC, Master, Doktor, Profesor. Mereka mempunyai gelar-gelar ini. Mereka mempunyai perkara-perkara ini. Yang mana mereka peroleh perkara itu dengan apa? Dengan telaah. Mereka peroleh perkara ini dengan telaah. Dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dengan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Dengan mempelajari perkataan-perkataan para ulama. Mereka telaah. Untuk mereka jadikan hujjah dalam menentang ketauhidan. Mereka seluruhnya masuk ke dalam kelompok syayatin al-insi wal jin. Syaitan, jin dan manusia. Syaitan, jin dan manusia. Ayo. Gimana menghadapi yang semisal ini? Kalau kita tidak punya ilmu, akhirnya, benar juga ya.
Cocok todon ji. Pakai ayat juga. Ilmu bagi kita. Musuh tauhid. Musuhnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang. Apa yang kamu datangkan? Mereka bangga dengan ilmu yang ada pada mereka. Kata Allah, farihu bima indahum. Mereka bangga bima indahum dengan apa yang ada pada mereka minal ilm, berupa ilmu. Mereka punya pegangan juga. Kalau dihadap kepada kita pegangan mereka, sementara kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapinya, bahaya jemaah. Ini menimpa banyak kaum muslimin. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, para penentang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala memahami kondisi ini. Kaum muslimin dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan bodoh. Sebab kemampuan berpikir mereka, tenaga mereka, harta mereka, waktu mereka, kekuatan mereka banyak-banyak diporsil hanya untuk apa? Keduniaan, pangkat, uang, wanita, sawah, kebun, ini, itu dan yang semisal itu. Sementara untuk memahami agamanya, ya cukup pengajian sekali sepekan di Babul Hasanah. Tidak cukup jemaah. Sekali sepekan. Sementara tiap beberapa jam tontonan TV, bacaan koran yang didengar. Yang merusak, yang menggerogoti, yang memasukkan pikiran-pikiran jahat dan akan menghancurkan kita. Gimana kita menghadapinya? Belum lagi masalah keluarga, belum lagi masalah pribadi, belum lagi masalah tetangga, belum lagi persoalan bisnis, belum lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ada kesadaran bahwa kita berada di atas bencana. Karena itu jangan merasa aman, takut dan takut. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, jadi mereka punya ilmu, harus siap-siap. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mau dakwah, apa kata Nabi SAW? Nabi peringatkan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Nabi bilang apa? Ahli kitab. Kalau dibilang ahlinya sesuatu itu apa sih? Paham kitab. Mereka paham tentang kitab yang diturunkan dari langit ini. Mereka punya ilmu mirip dengan ilmu yang dimiliki oleh Mu'adz. Mereka juga punya ilmu tentang la ilaha illallah. Siapa orang Yahudi, orang Nasara apa? Sama kan Nabi dan Rasul semuanya. Awalnya apa? La ilaha illallah. Mereka paham ini. Mereka paham kesyirikan. Pernah orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, kalian melakukan kesyirikan. Coba lihat. Kalian melakukan kesyirikan. Kalian bilang demi Ka'bah, bersumpah demi Ka'bah. Dan kalian mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini syirik. Benar, kesyirikan. Si Yahudi tahu. Si Yahudi tahu. Walaupun kesyirikan mereka lakukan yang lebih besar dari itu.
Nabi SAW kemudian memperingatkan umatnya akan kesyirikan ini. Nabi mengatakan kalau kalian bersumpah, bilang warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Bukan demi Ka'bah, tapi demi Rabbnya Ka'bah, demi pencipta penguasa. Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kalian mengatakan Masya Allah, summa, pakai summa. Apa yang Allah kehendaki, kemudian yang dikehendaki oleh Muhammad. Pakaikan kemudian, jangan pakaikan dan, saya menunjukkan kesamaan. Atau katakan Masya Allah wahdah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki semata. Ini mereka paham perkara ini. Gimana kalau kita berhadapan dengan orang kafir, betul-betul kafir, kemudian membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran, dan cara membacanya ternyata lebih fasih dari kita. Gimana menghadapi seperti itu? Langsung bilang, dia sudah, saya ikut agamamu saja. Sudah, saya tidak mau bicara banyak apa. Banyak kader-kader mereka seperti ini. Belum lagi yang didikan mereka yang merupakan tokoh-tokoh Islam, cendekiawan Muslim. Baik. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini buat saya rasa ini cukup. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Subhanallah.